Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dalam pendalaman Alkitab secara online. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami dapat menyaksikan tayangan ini. Kami bersyukur, kami masih terus diberi waktu untuk belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami yang akan belajar. Kami akan siap belajar, dan kami akan mulai belajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang hal yang dasar pada hari ini. Bagaimanakah cara saya mengenal Yesus? Banyak orang ke gereja, tapi ternyata mereka belum mengenal Yesus. Menjadikan gereja hanya sebagai tempat rutinitas belaka. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa kita perlu mengenal Yesus. Target pertemuan hari ini supaya Anda mengerti tentang bagaimana cara Anda mengenal Yesus. Mari persiapkan buku catatan, mata, telinga, dan hati kita untuk mendengar pengajaran pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, pembukaan, introduction. Apakah Anda sudah mengenal Yesus secara pribadi? Saya yakin mayoritas daripada kita adalah orang yang lahir dari keluarga Kristen. Tapi saya percaya juga ada Anda yang merupakan orang yang dalam tengah perjalanan hidupnya akhirnya bertemu dengan Yesus dan menjadi orang Kristen. Kita akan sama-sama belajar. Mari kita mengenal Tuhan dan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam Alkitab dicatat Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaranmu, Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Anak-anak. Nah, artinya kita perlu mengenal Allah, kita perlu mengenal Yesus. Kalau tidak kita jadi binasa, ya. Baik, saya akan memberikan 4 jawaban pada malam hari ini secara ringkas, padat, singkat, jelas, sehingga saudara bisa belajar dan bisa praktik. Yang pertama, bagaimana cara saya mengenal Yesus? Jawabannya adalah dengan membaca firman, membaca Alkitab. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah adalah firman, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah logos, tulisan yang kita baca adalah tulisan, tetapi itu adalah revelasi, adalah iluminasi, adalah pencerahan daripada Roh Kudus. Sehingga kita tahu bahwa firman adalah Allah, Allah adalah Theos. Jadi kalau kita baca firman, kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita lebih lanjut lagi. Yang kedua, bagaimana caranya? Berdoa. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apamu juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi berdoa itu adalah waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau tadi baca Alkitab adalah waktunya kita mendengarkan pesan Tuhan, mendengarkan maunya Tuhan, mendengarkan Tuhan berkomunikasi kepada kita. Karena firman itu adalah Allah. Dan doa itu nggak selalu harus minta-minta. Ada banyak jenis doa yang kapan nanti bisa saya bahas. Tetapi yang terpenting ketika kita berdoa, maka itu adalah waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa adalah nafas orang percaya. Jadi tadi yang pertama adalah membaca firman, yang kedua berdoa. Yang ketiga, bagaimanakah cara saya mengenal Yesus? Yaitu memuji, menyembah nama Tuhan. Mazmur 22 ayat keempat, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan itu bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pastor, apakah boleh kita mendengar lagu sekuler? Jawaban saya tergantung. Kalau lagu sekuler yang memang oke, bagus ya silakan. Tetapi sering kali lagu-lagu sekuler lirik-liriknya kurang bagus. Tapi kalau itu lagu yang pop, lagu jenis-jenis genre-genre yang oke ya, ya tidak masalah karena saya pribadi juga senang menikmati musik sehingga itu tidak menjadi satu kendala. Yang terpenting kita mesti menjaga terus kehidupan kekudusan kita dan lebih banyak kita mendengar lagu-lagu rohani karena membangkitkan iman kita dan juga di situ ketika kita memuji menyembah nama Tuhan, Tuhan akan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya sehingga lagu yang kita naikkan, pujian penyembahan yang kita naikkan ada kuasanya. Oh, saya percaya ada kuasa dalam pujian. Dan saya banyak menyaksikan dalam pelayanan saya bagaimana puji-pujian dan penyembahan itu sangat
berkuasa. Mari kita melihat yang terakhir. Bagaimana kita mengenal Yesus? Yang keempat adalah keluarga dan komunitas dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu kita berada di akhir daripada akhir zaman, maka haruslah kita banyak beribadah. Beribadah itu selain memang secara liturgi kita ikut, secara secara aktivitas kita ikut, tetapi yang terpenting adalah kita bertemu dengan saudara keluarga kita dalam Kristus, saudara seiman. Ya, saya menulis di situ dengan komunitas yang sehat, kita dapat berjumpa dan menyaksikan Yesus Kristus. Orang akan melihat Yesus dalam hidup kita. Jadi mari kita mengenal Yesus, dan saya percaya kita mengenal Yesus, kita akan mengenal kebenaran, kita akan mengenal dan menerima keselamatan. Karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mari sama-sama menikmati perjalanan rohani Anda dengan Kristus, dan saya percaya bahwa saudara ketika mengenal Yesus, ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau saudara kenal Kristus, saudara akan mengasihi dan sayang kepada Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dalam pelajaran malam hari ini, kita bukan hanya dengar, tapi kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pendalaman Alkitab malam hari yang singkat pada jelas. Kami percaya kami rindu mengenal Engkau secara pribadi. Ketika kami mengenal Engkau, maka kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, terus urapi kami, berikan kami iluminasi, pengertian revelasi, agar kami dapat terus belajar kebenaran firman. Dan bukan hanya belajar, tetapi kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Lalu sebab itu, yang telah belajar, Bapak Ibu saudara jemaat dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan tenang adalah wajahmu. Bawalah, terimalah, nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang terus menyertai memberkati engkau, mulai dari sekarang, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sampai kita berjumpa minggu depan, Bapak Ibu saudara jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.